Ada satu negara yang mewajibkan aplikasi wajib harus menunjukkan identitas asli. Kalau aplikasi itu tidak bisa memiliki persyaratan itu, maka aplikasi itu akan diblok, tidak bisa di negara itu. Kalau itu diberlakukan oleh pemerintah kita, pasti rame juga. Selamat siang kawan-kawan sekalian. Siang ini kita ketemu di sini, time out sejenak di The Consulate Resto di Jalan Darmokali nomor 10. Kali ini saya ditemani oleh teman dan sahabat saya yang spesial. Di sini ada Bapak Dr. Aryo Nugroho. Beliau adalah ahli di bidang informasi dan teknologi. Semua aktivitasnya termasuk bisnis dan juga kegiatan-kegiatan yang lain itu ada di bidang ini. Dan di era yang sekarang menuju digitalisasi, ternyata problem-problem hukum juga problem bisnis itu perlu kita kaji sejenak untuk kemudian kita bisa lebih paham apakah yang menjadi persoalan, apakah yang menjadi peluang di era digital sekarang ini. Pak Aryo, selamat siang. Selamat siang, ketemu lagi kita ya. Iya, kita akan banyak bicara mungkin dari berbagai hal Pak Aryo, karena fenomenanya di era digital ini kan macam-macam, termasuk misalnya kebutuhan adanya perlindungan data pribadi. Terus Pak Aryo sendiri di sektor bisnisnya itu seperti apa perkembangannya, itu mungkin nanti bisa dijelaskan dan supaya kawan-kawan semua bisa kenal, bisa diperkenalkan Pak Aryo ini latar belakangnya seperti apa dan selama ini kegiatannya yang sudah dijalani selama ini seperti apa. Silakan Pak Aryo. Ini namanya self promotion. Ya, tadi kan disampaikan nama saya Aryo Nugroho. Dalam kegiatan bisnis teknologi informasi sudah cukup lama lah bergerak di bidang konsultan dan kemudian juga di beberapa hal yang lain. Lalu dalam bidang akademik, ya itulah karena apa kok tadi ada gelar di depan, yaitu gara-gara kegiatan di bidang akademik gitu kan. Namun nanti mungkin sambil digali aja lah gitu. Yeah. Kebetulan kalau terakhir pendidikan itu memang ketika saya S3 itu saya mengambil teknik elektro, tapi poin saya itu justru di sosial media. Jadi fenomena-fenomena yang sekarang ini termasuk perlindungan data pribadi itu ya tentu tidak lepas dari sektor-sektor seperti itu. Ya. Jadi memang kan banyak kasus ya, Pak Aryo ya. Orang salah posting di sosial media kena masalah. Kemudian mereka juga menghadapi kasus-kasus hukum gara-gara tidak bijaksana dalam menggunakan sosial media. Apakah memang tidak beriringan antara ilmu di informasi teknologi ini dengan budaya atau cara menggunakan sosial media itu, apakah memang harusnya ada? Ya, kan kalau di kampus atau di tempat yang selama ini Pak Aryo. Ya, kita kan bicara dari awal dulu mungkin literasi ya. Jadi kalau literasi kita itu kan, kita ini kan tiba-tiba harus terhadapkan pada dunia IT, terutama sejak masa pandemi gitu ya. Jadi tiba-tiba itu setiap orang, setiap individu, bahkan seorang anak SMP atau bahkan anak SD itu tiba-tiba harus memiliki akun, minimal tuh akun email gitu ya. Karena dengan akun email itu dia bisa terhubung dengan aplikasi video conference, kemudian dia barangkali juga harus ngirim email kepada gurunya dan sebagainya. Yang mana sebetulnya secara internasional semua aplikasi itu sebetulnya sudah membatasi bahwa ketika orang punya akun apapun itu, akun email, akun media sosial, itu seharusnya
atas umur 13 tahun. Oh, jadi seharusnya umur 13 tahun itu baru bisa. Baru bisa. punya Jadi kalau itu. kita ngaku umurnya di bawah 13, maka otomatis permohonan kita untuk mengajukan akun itu akan ditolak. Itu yang secara umum begitu. Oke, Tapi oke. kan kita ngisi-ngisi sendiri ya, jadi tua-tuain gitu. Nggak jadi pelanggaran itu kalau memberikan informasi Iya, palsu di. itu kan tergantung dari sudut pandang mana. Karena kan sebetulnya ini hukumnya kan sudah hukum lintas batas negara. Saya tidak mengatakan hukum internasional ya. Saya berhati-hati memilih istilah, tapi kan sudah lintas batas negara. Oke. Dan aplikasi-aplikasi yang lintas batas negara ini nyata-nyata bahwa di Indonesia ini memang boleh diakses oleh siapapun. Oke. Kita memilih untuk menjadi negara yang bisa mengikuti tren terkini, maka negara kita itu menjadi salah satu negara pengguna Facebook terbesar, Twitter terbesar, IG terbesar. Bahkan untuk kota Surabaya itu juga menjadi salah satu pengguna terbesar di Indonesia adalah dari kota Surabaya. Dan ini kan nanti akan berakibat ke implikasinya. Ketika misalnya tadi disampaikan perlindungan data pribadi, maka ketika kita mengisi data yang ada di situ, sebetulnya kan tidak ada kewajiban kita, di dalam kita mengisi data, itu kita bisa mengisi data kita sesungguhnya, baik itu nama depan, nama belakang, sampai ke umur, gitu kan. Oke. Apa dasarnya? Karena tidak ada misalnya, kenapa sih kok di sosial media nggak suruh ngisi KTP dulu gitu misalnya, ngisi nomor NIK, ya karena itu kan platform yang dibuat oleh aplikasi dari negara lain gitu. Nanti kalau dibikin harus ngisi nomor ID, bisa-bisa suruh ngisi nomor paspor. Ya, Apa nggak tambah repot gitu Iya, kan. iya, iya. Paspor nanti ada yang ribut lagi. Waduh, berarti ini harus orang yang bisa bikin paspor dulu baru bisa bikin gitu. Tapi apakah seharusnya memang ada koneksi gitu antara database kependudukan dengan atau hanya untuk data tertentu saja yang itu harus data asli, terus ada boleh pakai data palsu kalau untuk urusan apa misalnya TikTok atau palsu itu boleh ya? atau yang apa gitu kan, mereka yang ngarang-ngarang nama terus Ya karena memang kan tidak ada ketentuan untuk itu. Tidak ada ketentuan untuk itu, baik secara aplikasi maupun secara negara. Kita kan tidak ada aturan seperti itu. Artinya kalau negara kita itu misalnya, saya dengar ada satu negara yang mewajibkan aplikasi media sosial yang mau dipakai di negaranya dia itu wajib harus menunjukkan identitas asli. Oke. Kalau aplikasi itu tidak bisa memiliki persyaratan itu, maka aplikasi itu akan diblok, tidak bisa di negara itu. Oh gitu ya. Nah, itu kalau mau seperti itu. Negaranya gitu kan. memang kontrol betul. Kontrol ya? betul. Tapi saya kira di era reformasi kita, kalau itu diberlakukan oleh pemerintah kita, pasti rame juga. Gitu kan. Oke, Jadi kita sudah memilih menjadi negara yang terbuka. Dan ini kan menjadi resiko yang kita harus pahami bersama. Gitu kan. Jadi bisa saja tiba-tiba kita dapat permintaan pertemanan dari orang yang nggak jelas ini siapa, karena mereka pakai akun-akun dengan nama-nama yang bukan nama aslinya. Jadi ini bukan masalah apakah boleh nggak boleh, nggak bolehnya di mana, karena nggak ada juga aturan nggak boleh. Gitu kan. Jadi tidak ada yang dilanggar, tapi juga mungkin kalau secara etika misalnya kok namanya palsu sih lah, itu kan lain lagi gitu. Ini wilayah yang berbeda gitu. Oke. Jadi memang akan ada ikatan hukum yang berbeda kalau dia sudah melakukan pemalsuan identitas itu ya, sebetulnya. Sebetulnya kan tidak pemalsuan. Kalau pemalsuan itu kalau kalau ada implikasi hukum yang berikutnya, gitu kan. Tapi kan maaf ya, saya kan bukan orang hukum. Tapi maksudnya, kalau saya cuma mau seneng-seneng nggak usah pakai nama asli saya kan tidak apa-apa. Jadi gitu kan. sebetulnya platform sendiri bisa beda-beda. Apakah ini yang memang butuh data asli, misalnya platform perbankan? Ya, Itu kan harus identitas resmi asli mungkin itu lebih pas yang ya. berhubungan dengan kepentingan kependudukan atau pengurusan perizinan bisnis dan sebagainya, itu memang harus asli. Ya. Tapi kalau untuk yang seneng-seneng buat main game atau apa gitu, itu bisa bikin akun yang karena mereka juga memang menyengaja bahwa kita boleh menggunakan nama lain gitu. Dan itu semua sumbernya dari email tadi ya, pembuatan email ya. Awalnya misalnya dari pembuatan email, tapi ada juga yang aplikasi itu tidak perlu pakai email kan. Jadi kita nomor handphone atau apa gitu bisa. Ada yang pakai nomor handphone, tapi ada juga yang
Pokoknya kita daftar aja akun di situ tanpa Oke. nomor handphone pun bisa gitu. Oke. Ya, tinggal sekarang kan kita mau memperlakukan aplikasi ini seperti apa gitu. Siapa tahu memang kita senang begini nih gitu. Semakin nggak jelas atau semakin nggak diatur itu Ya, semakin nggak diatur, semakin menyenangkan. Nah, tinggal kan sekarang yang kita bahas nanti adalah konten. Oke. Kontennya ini kalau dia sudah melanggar undang-undang, menghina ini itu, nah berarti kita akan kejar siapa pemilik akun ini, kan gitu kan. Dari sana baru bisa ketahuan ya. Tidak langsung juga gitu kan, paling kan kita harus selidiki dulu siapa pembuat akun ini, tapi kan tidak serta-merta juga. Tapi secara teknis itu akan pasti bisa ketahuan. Selama Bisa, ini, ya? tapi kan itu selalu berkejaran ya, antara misalnya sekarang cara gini ketahuan, besok akan cari cara baru lagi. Karena kan ada fenomena tentang penipuan jual beli misalnya kayak gitu. Kita pakai platform jual beli online, kemudian ternyata barangnya yang dikirim bukan barang seperti yang dipesan. Itu terus proses menuntutnya atau menggugatnya. Nah, kalau platform seperti itu kan gini, setahu saya beberapa platform jual beli yang mapan gitu ya, ya mungkin tidak semua tapi yang mapan, itu ketika kita bertindak sebagai pembeli, maka kita boleh pakai nama apapun. Jadi kita daftar pakai email atau pakai nama apapun bisa. Tapi ketika kita sudah bertindak sebagai penjual, maka ketika kita mendaftar kita akan naik grade menjadi akun yang mungkin premium gitu ya, akun penjual, dan di saat itu kita harus menampilkan foto kita, identitas dengan resmi. wajah kita, ya wajah, terus kita megang KTP di depannya. Nah, yang menjadi menarik adalah rupanya foto dengan wajah dan pegang KTP ini sekarang jadi standar. Yang lama-lama terus foto kita ini bisa jadi dimanfaatkan oleh si platform itu untuk kita kan tiba-tiba kita didaftarkan pinjaman online. Betul. Jadi memang banyak kasus ya kan? Ya, banyak kasus di situ. Tiba-tiba nggak ngajukan permohonan pinjaman online, tiba-tiba ada tagihan, debt collectornya nelpon, semuanya. Nah, karena itu dalam setiap aplikasi selalu ada verifikasi. Ada verifikasinya itu yang berupa misalnya ketika kita daftar ke dia, maka verifikasinya misalnya nomor HP gitu kan. Maka verifikasinya itu adalah suatu nomor OTP misalnya, sebutnya OTP itu, nomor OTP itu masuk ke SMS kita. Nah, nomor itu harus kita setorkan ke sana. Untuk menguji apakah betul yang orang itu bersangkutan ini yang memang itu punya niat untuk Nah, cuman pertanyaannya kan jadi begini. Kalau saya namanya Aryo atau saya mengaku nama saya Edward, tapi saya masukkan nomor HP saya. Nah, itu kan bisa juga gitu kan. Saya mengaku Edward tapi nomor HP-nya adalah nomor ini. Nah, itu bisa kan, berarti jadi nanti ketika diverifikasi masuknya kan ke nomor HP yang saya pegang. Padahal itu adalah Edward gitu kan. Nah, itu bisa gitu kan. Nah, terus kemudian sekarang untuk yang sampai transaksi akhirnya suruh bawa KTP-nya difoto, kita selfie bawa KTP ini. Nah, tapi kan berarti dengan KTP ini ya kita nyerahkan data kita kepada si platform itu, pemilik platform. Ya, gitu. Nah, ini jaminan bahwa data itu tidak disalahgunakan. Nah, ada di mana itu? Data untuk tidak disalahgunakan sekarang penyedia platform yang seperti itu dia harus mengikuti ketentuan ISO, saya lupa nomor 27.000 keamanan informasi. Jadi ISO 27.000 kalau nggak salah yang tentang keamanan informasi. Jadi sebetulnya pemerintah juga sudah melakukan upaya-upaya itu. Jadi teman-teman sekarang yang punya usaha, katakan saya misalnya punya usaha sewa server katakan gitu. Nah, sewa server itu kan kita nggak selalu ketemu muka nih. Saya pasang di web, saya bisa nyewakan server ini. Silakan kalau Anda mau sebagai pengguna menyewa ke saya. Ketika si pengguna menyewa kepada saya harus minta KTP-nya kan gitu. KTP untuk memastikannya dia kan. Ketika KTP-nya saya minta dan saya menyimpan KTP-nya, maka perusahaan saya ini sekarang harus di ISO-kan. Karena untuk itu. Cuman memang ya itu kembali semua SOP dan segala macam tata kelola gitu akhirnya akan menjadi beban biaya juga di perusahaan karena tidak murah juga gitu kan. Itu yang menjadi ini. Nah, pengalaman pandemi kemarin kan memaksa kita untuk semakin punya keterampilan dan pemahaman tentang IT ya Mas. Nah, di bisnisnya Mas Aryo sendiri gimana? Sekarang di PT apa Mas? PT Panca Anugrah Integrasindo. Nah, Panigra. Masih jadi direkturnya kan? Ya, masih. Trennya apakah justru setelah ini pekerjaan itu akan tambah banyak atau
atau malah banyak yang hilang, atau jenis-jenis pekerjaan bisnis apa yang ya yang jelas kan setiap masa itu ada tren pekerjaan yang menjadi tren pada masanya. Yang jelas itu sekarang kita bisa lihat bahwa semua manusia tadi saya katakan punya akun email, karena nggak mau dia harus pakai platform aplikasi video conference, dan kemudian semua orang itu sekarang selalu pegang HP yang HP-nya itu terisi paket data yang lumayan cukup gitu kan. Kalau dulu ada yang pokoknya saya itu cuma bisanya pakai wifi, kalau nggak ada wifi nggak bisa. Sekarang kalau udah ukuran umur kita ya mau nggak mau kita kan harus selalu siap sedia dengan internet, dan itu akan menumbuhkan bisnis internet gitu kan. Dan kemudian juga kebutuhan server, kebutuhan yang lain-lain. Memang masih banyak sih gagapnya warga kita ini terhadap hal-hal yang kayak seperti itu. Jadi bagaimana memilih server, bagaimana memilih provider internet dan sebagainya itu masih. Dan itu butuh keamanan ya. Dan itu butuh keamanan karena kan? Sekarang pun misalnya dulu saya punya email pertama itu cukup 6 digit gitu kan. 6 digit itu, dan boleh saya misalnya 6 digit itu cuman misalnya es teh ya, gitu cukup itu. Sekarang nggak bisa, harus 8. Jadi 6 digit jadi 8 digit. Terus 8 digit mungkin sekarang harus kombinasi ada huruf ada apa angka, ya ada kode, gitu. Ya. Yang lama-lama password sekarang semakin complicated ya, dan lama-lama mungkin bisa mudah ditebak orang lain, malah kita sendiri lupa. Gitu. Karena semua akhirnya pakai password, pin ATM pakai password, nanti buka email pakai password, semuanya. Dan lucunya sekarang beberapa kali saya dapat notifikasi bahwa password Anda yang itu sudah pernah dipakai di aplikasi yang itu. Nah kalau semuanya harus beda, gimana dong gitu. Padahal kita biasanya nyamain ya gitu. Jadi jangan-jangan orang zaman sekarang harus semakin dipaksa untuk punya daya ingat lebih gitu ya? Ya, daya ingat lebih. Karena paling enggak ngafalin password. Atau paling enggak harus belajar pramuka gitu. Jadi dia akan mencatat kodenya itu, tapi dengan yang sudah disandikan. Bahasa kerennya dienkripsi, padahal disandikan pakai sandinya pramuka dulu yang digeser hurufnya. Kalau teknologi sekarang yang sedang di Indonesia ini, apakah memang bisa ditunjang sama infrastruktur yang sudah disupport nggak sama? Ya, kalau kita bicara infrastruktur, itu kan mau nggak mau kita kan backbone-nya itu ada di infrastruktur jaringan ya. Ya kalau kita yang di Surabaya ini mungkin kita sudah menikmati infrastruktur yang cukup lumayan lah gitu kan. Tapi teman-teman kita di daerah ini kan masih banyak yang belum bisa seperti itu. Kita di kota Surabaya ini kita bisa memilih lah aneka provider yang kita maui, walaupun kalau kita di Surabaya ini kita mungkin akan mengatakan kok lemot gitu. Bayangin yang di ujung sana kira-kira seperti apa gitu kan. Nah, tapi itu problemnya apa? Katanya Indonesia sudah punya satelit apa? Ya, ya problemnya penggunanya bertambah sedemikian cepat. Dan karena problem penggunanya semakin cepat, sebetulnya kan kanal frekuensi itu kan terbatas. Jadi kan tetap aja kita menggunakan kanal frekuensi. Nah, pengguna itu dilihat dari orangnya atau karena misalnya saya punya HP 3, gini berarti akunnya 3. Jadi bisa volume, bisa ininya juga volume, terus bisa juga kebutuhan kecepatannya gitu ya. Jadi besaran data, terus kemudian velocity, kepadatan datanya juga makin besar ya. Gampangnya gini, dulu kita SMS kan berapa dulu ya? 300-an ya. Dulu 300-an. Terus kita berubah ke yang sekarang aplikasi chat itu gitu kan. Nah, ketika waktu itu SMS itu 300-an, pindah ke aplikasi chatting, itu sebetulnya biaya komunikasi kita kan turun. Kalau kita dari sisi pengguna. Sekali kirim SMS, sekali kirim SMS cuma 160 huruf 350. Sekarang kita mau 1000 huruf kuota kan nggak sampai 350 karena udah langsung langganan. Ya, dan itu pada waktu itu kita lagi bergerak dari 2G ke 3G. Di mana 2G itu memang voice. Sekarang udah 4G. Nah, sekarang sudah 4G, tapi 4G pun nggak cukup gitu kan. Kenapa? Karena kita penggunanya makin banyak. Kita di titik ini saja itu ada berapa orang yang pakai yang operatornya sama dengan kita. Di
The Consulate ini ya? Ya, di The Consulate ini ada berapa? Di sekitar kita ada berapa pengunjung. Ya? Terus ada yang lagi tethering, ada yang lagi sambil nonton YouTube dan sebagainya. Nah, karena itu kita akan merasakan itu lemot. Nah, salah satu upayanya adalah yang sekarang kita dengar di spot-spot itu, makanya sekarang warung-warung kopi apa semua harus ada wifi. Ya, dan kita nanti akan nemui misalnya saya jalan ke Semolowaru katanya macet. Mungkin kalau teman-teman yang lain juga mungkin gitu. Semolowaru macet, setelah kita lewati kosong. Itu dari faktor informasinya salah berarti? Enggak. Apa? Karena mereka pengguna operator yang sama dengan saya, mereka lagi nongkrong di salah satu warung kopi. Kan kita Semarang kan terhubung dengan Google ya gitu kan. Google. Nah, Google jadi dipantau di satelitnya kelihatannya banyak titik gitu. Ya, titiknya ngumpul di situ gitu kan. Nah, jadi belum tentu benar. Tapi itu sudah diverifikasi terus oleh Google. Jadi dia mungkin akan ngitung ya, kalau orang yang diemnya lebih dari 10 menit, oh ini lagi ngopi nih. Jadi jangan dianggap sebagai orang lewat gitu kan. Jadi nah, tapi gini, yang tadi dikatakan kenapa kok ini ya, karena kita kejar-kejaran terus ya. Jadi dari dulu SMS pindah ke pakai data. Pakai data pun sekarang tiba-tiba enggak cukup lagi. 4G itu enggak cukup. Kita mau enggak mau harus berpindah ke 5G. Kita jangan membahas bahwa wah 5G aku harus ganti HP, ini bukan gitu. Tapi karena kanal-kanal frekuensi ini penuh. Dan salah satu cara mengurangi kanal frekuensi ini adalah kita beralih ke TV digital. Jadi TV digital itu nanti kanal-kanalnya itu digeser ke digital, kanalnya itu bisa ditempati 5G. Karena saya lupa hitungannya gimana ya. Jadi kalau yang digital itu nanti satu kanal itu bisa ditempati sekian kali lebih banyak daripada yang kanal analog. Saya lupa hitung-hitungannya gitu. Tapi itu salah satu upayanya. Jadi kalau gitu ya memang ya mungkin ada yang mungkin waduh TV ku ini belum digital, aku harus beli DVB itu untuk memindah ini ya ini adalah keniscayaan yang kita harus akan alami gitu. Dan keniscayaan ini akan kita alami sepanjang hidup kita. Mungkin kalau dulu keniscayaan ini perubahan itu akan kita alami bedanya antara kita dengan orang tua kita. Sekarang kita di sepanjang hidup kita itu akan mengalami sekian kali perubahan. Dan tidak usah nyalain siapa-siapa ya. Dunia memang berubah tiba-tiba cepat. Perubahannya cepat ya. Tiba-tiba kita dulu nggak mau pakai ATM. Ternyata sekarang di mana-mana bayarnya pakai ATM. Kita dulu nggak mau pakai QR code atau e-money gitu. Mau nggak mau sekarang tol pakai itu. Dan kita sekarang sudah rasakan kan dampaknya bahwa dengan bayar pakai itu lebih cepat. Sebentar lagi kita nanti akan mengalami masa di mana kita harus beralih lagi. Plat nomor kita itu ada QR code-nya, jadi kita nanti bisa masuk ke tol itu tanpa berhenti. Yang penting ada isinya gitu. Nah, kalau nggak ada isinya, kita sudah nggak mau ngerem, tabrak gitu. Saya yang di tol kan sering gitu. Habis kartunya, gitu, pinjam yang belakang. Dan itu sekarang nggak bisa lagi pinjam belakang. Kalau yang sistemnya tertutup kan kartu masuk dan kartu keluar kan harus sama. Kalau misalnya kita pakai yang tertutup itu gitu, kita pinjemin ke pinjem yang belakang, kita bisa keluar, dia nggak bisa keluar. Termasuk uang parkir nanti mungkin juga akan jadi tukang begitu. Parkirnya tinggal ada QR code-nya. QR code tinggal gitu. Jadi itu mungkin buat sebagian kita menjadi kok ribet ya, saya harus pakai scan gini. Tapi itu keniscayaan. Ya memang kita harus siapkan rencana cadangan gitu ya. Jadi misalnya sekarang aja kita masuk ke suatu ruangan, kita harus scan Peduli Lindungi. Betul. Masih ada komplain dari beberapa orang, HP ku tuh loh, HP nggak bisa pakai gitu. Nggak ada kameranya. Atau cuma itu tentu harus ada kebijakan untuk yang kayak begini bagaimana, kan tidak semua masyarakat kita seperti itu ya. Tapi artinya yang itu yang maju ya tetap harus maju gitu, karena tanpa itu kita akan lama nantinya. Jadi kemajuan nggak bisa dihalang-halangi. Nggak bisa dihalang-halangi. Perubahan juga nggak bisa dihalang-halangi. Cuma nanti buat teman-teman kita yang masih belum sampai ke sana, ya kita bikinlah yang pintunya itu tetap bisa dimasuki orang yang memang dia nggak bawa HP, dia nggak bawa ini, mau gimana gitu kan. Nah itu atau kita tolak atau gimana, itu kan tetap harus ada ini. Sama seperti ketika pembelajaran di sekolah-sekolah pakai HP. Saya pernah mengalami masa-masa harus membantu sekian sekolah SMP di daerah Surabaya Utara. Surabaya loh ini. Dan rupanya itu pemahaman teknologinya juga masih. Bukan itu. Gimana? Tapi mereka masalahnya gini, ketika soal itu harus didistribusikan via
internet, via HP katakan gitu misalnya, karena mereka nggak punya laptop, mereka punyanya HP. Jadi saya menganggap bahwa didistribusikan via HP. HP-nya itu dipakai download soal itu pagi-pagi. Jadi mereka itu ujiannya jam 8, tapi minta soal itu sudah bisa publish itu jam 7 pagi. Atau kalau bisa jam 6 pagi. Karena sebelum orang tuanya berangkat kerja. oh, jadi HP-nya karena punya orang tua. Iya. Kasihan banget kan. Iya, Jadi iya. download. Itu setelah di-download, terus setelah itu di-copy ke flash disk atau gimana, setelah itu bapaknya berangkat kerja. Nah, setelah itu mestinya kan jam 11 mereka ngumpulin. Nggak ngumpulin. Ngumpulinnya itu mendekati maghrib. Nunggu HP-nya bapaknya pulang. datang. Gitu aja. Ya, Ya kasihan, ya gimana Ya, ini karena loh memang Surabaya. situasi waktu itu tiba-tiba Iya. ada pandemi yang Ya, dipaksa ini untuk Surabaya loh, itu. bayangin yang lain. Saya juga melihat teman-teman radio antar penduduk itu juga membantu beberapa yang di pelosok, mereka nggak bisa pakai HP, nggak punya HP, dan mereka pakai HT. Ada ini beneran kejadian, pakai HT. Jadi gurunya itu Ngasih saya soalnya dibantu, pakai. ya dibantu teman-teman Oke. radio komunikasi itu, mereka sebagai relawan. Tapi itu berarti jadi pengalaman ya, bahwa ternyata dengan pandemi kesiapan kita untuk membangun digital environment itu juga masyarakat kalau langsung tiba-tiba gitu juga kesulitan. ya. Atau sekarang malah lebih enak ya sudah kalau untuk anak sekolah ya pertemuan langsung atau kalau di yang- kampus sendiri? Kalau yang itu, yang khusus yang itu, kemarin kebetulan saya nonton podcastnya Bu Sri Mulyani. Itu yang menarik itu justru gini. Sebenarnya pemerintah itu sudah menyediakan jalan keluarnya untuk itu. Jadi misalnya yang tidak punya ini, sudah ada itu dana-dana itu. Masalahnya yang ada di garis depan itu kurang mampu nyatet siapa sih yang belum. Nah, jadi timbullah kisah-kisah sedih. Oke. Ada orang yang mencuri demi bisa beli HP. Nah, ini loh yang begini-begini ini. Gitu. Negaranya harus menyiapkan Negaranya antisipasi. sudah menyiapkan, tapi mungkin aparatur Pelaksana. terdepannya itu harus lebih proaktif menemukan yang begini. Jangan sampai ini nanti jadi konsumsi media, konsumsi politik, digoreng sana sini, tapi masalahnya tidak selesai gitu kan. Gitu. Tapi bener nggak sih Mas, kalau di bisnis IT itu sebetulnya murah mahalnya itu gimana sih ngitungnya? Kan katanya investasi di sini di bidang IT itu angkanya nggak ketulungan lah, jadi akhirnya lambat. Ya kalau Padahal sebetulnya kan ini tuntutan gitu loh. kalau bicara investasi itu kan kita itu pakai alat-alat yang sepenuhnya impor. Oh. Ya, kita kan pakai alatan sebenarnya. Alat yang tersaji di depan kita ini kan ya boleh dibilang, saya nggak Sekian berani persen. bilang 100 ya 90% impor lah. Katakan begitu, walaupun mungkin kalau besi-besi kayak gini kita mungkin bisa bikin ya gitu kan. Untuk ini kan kita mungkin bisa bikin. Tapi awalnya tuh dulu mungkin kita kan nggak terinspirasi bikin beginian gitu kan. Nah, terus lama-lama kita bisa bikin sendiri. Tapi yang mic dan itu kan mungkin bisa sebetulnya kita bikin gitu kan. Tapi mungkin kita terlambat. Atau kalaupun oke, mic-nya bisa bikin, tapi bahan bakunya ternyata ada yang impor. Oke. Nggak tahu apanya gitu, ada yang impor. Nah, sekarang kan tinggal kita harusnya itu, ya itu saya bisa bilang, aparatur terdepan ini ngomong. Misalnya, oke kita pandemi. Karena kita pandemi, maka ketika ada server masuk, gimana kalau biaya masuknya itu diturunkan? Sama seperti ketika alat medis. Oke, Alat medis ya. ketika waktu itu mahal, sempat terus caranya Masker sampai biaya berapa masker, waktu biaya masuknya mungkin ditanggung pemerintah istilahnya itu kan, Ya. bukan nol tapi biaya masuknya ditanggung pemerintah. Nah, oleh karena itu itu yang mungkin kita harus yang terdepan tuh, yang peka-peka untuk yang begini ini harus kita lakukan. Ya, nggak terasa ini sudah 30 Menit. Iya, Oke. Sahabat dan kawan-kawan time out, terpaksa kita harus akhiri pertemuan atau time out kita kali ini, dan mudah-mudahan apa yang menjadi pembicaraan ini bisa menginspirasi dan Ya. memberikan tambahan informasi buat sahabat dan kawan-kawan sekalian. Terima kasih Mas Aryo. Terima kasih. Mungkin ada sedikit yang mau disampaikan kepada pemirsa terkait dengan bagaimana kita bisa lebih aware atau waspada terhadap penggunaan data pribadi kita di era digital ini. Ya, yang penting adalah bahwa
kita ini memiliki data pribadi, mulai dari nomor induk kependudukan dan password dan sebagainya. Nah, karena itu kalau misalnya ada yang sepele-sepele saja itu, misalnya kita dapat WA atau dapat SMS, tolong tadi itu saya adalah pegawai dari toko swalayan ini, tadi saya punya token ini keliru masuk, itu jangan itu diabaikan aja, karena itu sudah pasti itu adalah upaya-upaya mereka melakukan menjebak pancingan supaya kita menyerahkan data yang sebetulnya untuk pribadi kita gitu kan. Jadi tiba-tiba ada, mungkin saya nyebut mereknya ya, WhatsApp tiba-tiba dibajak orang ya, seperti itu gitu, karena kita menyerahkan data yang seharusnya milik kita. Jadi kalau ada nomor masuk ke kita sementara kita tidak merasa minta, ya itu kita biarkan aja. Ada orang yang minta, jangan dikasih, karena pasti itu nomor itu untuk kita gitu. Termasuk iming-iming kalau ada dapat undian apa gitu kan ya, juga kadang-kadang juga. Ya, kalau itu sih tinggal kita tunggu aja kapan dia transfer ke kita. Ya, demikian sahabat dan kawan-kawan yang kami banggakan, dan kawan sahabat saya ini biar setelah ini mungkin bisa beraktivitas kembali. Kita kembali dan berjumpa di acara Time Out berikutnya. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang.